Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Negaranya Nasdrun dan Kadrun. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang artis laki-laki yang lagi-lagi melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu Ferry Irawan. Wow. Penasaran seperti apa ceritanya? Ikuti berita selengkapnya ya, para netizen tercinta. Ferry Irawan resmi ditahan dalam kasus kekerasan dalam rumah KDRT atas sang istri Vena Melinda. Kini Ferry resmi ditahan di Polda Jawa Timur sejak Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Jeffrey Simatupang. Ferry Irawan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Kalau sesuai dengan proses Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu 20 hari ke depan, kata Jeffrey Simatupang kepada awak media saat dihubungi via telepon, Senin malam tanggal 16 Januari tahun 2023. Namun demikian, Jeffrey Simatupang telah mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya itu. Sudah langsung kami ajukan penangguhan penahanan. Per hari ini iya, ujar Jeffrey Simatupang. Permintaan penangguhan itu dilakukan karena selama menjalani pemeriksaan penyidik, Ferry Irawan selalu bersikap kooperatif dan ditambah lagi Ferry memiliki riwayat penyakit. Alasannya ia tentu bersikap kooperatif, selalu hadir dalam pemeriksaan. Lalu yang kedua, adalah ada riwayat penyakit, jelas Jeffrey melanjutkan. Rupanya pihak Ferry Irawan ngotot ingin berdamai. Ia juga ingin kembali mediasi dengan sang istri meski sudah ditahan. Tentu, mediasi, karena bagaimanapun amanat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu adalah bagaimana mendekatkan perdamaian. Maka itu menjadi satu agenda yang terutama perlu kita perjuangkan, tegas Jeffrey Simatupang. Ini persoalan rumah tangga dalam artian siapa tahu masih bisa mereka berdua ada jalan keluar, tambahnya. Sementara itu, sampai saat ini pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan pihak Vena Melinda. Namun ia mengaku akan segera menjadwalkan, akan tetapi belum ada kepastian kapannya. Secepat mungkin dan segera kami jadwalkan. Tetapi kalau ditanya apakah sudah ada konfirmasi apa belum? Belum ada kepastian. Tetapi kan kita mencoba, pungkas Jeffrey Simatupang. Sebagai informasi, Ferry Irawan diduga telah melakukan KDRT kepada istrinya, Vena Melinda di sebuah hotel di Kediri pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Sampai menyebabkan hidup dan tulang rusuknya patah. Namun hingga statusnya menjadi tersangka, Ferry Irawan menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan jika yang terjadi sebenarnya bukanlah seperti yang diberitakan di luar sana. Ferry Irawan resmi ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT kepada istrinya Vena Melinda. Malam ini penyidik menetapkan penahanan terhadap Evi sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Jadi syarat objektif yang dimiliki penyidik untuk melakukan penahanan, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, di Polda Jatim, Senin 16/1. Dirmanto mengatakan Ferry telah menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam sebagai tersangka KDRT Vena Melinda. Menurutnya, penyidik memiliki kewenangan untuk menahan tersangka. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas, ujarnya. Sementara itu Kabidokes Polda Jatim Kombes Erwin Zainul mengatakan kesehatan Ferry dalam kondisi baik. Menurutnya, tidak ada halangan untuk menahan Ferry. Secara medis tidak ada kendala untuk dilaksanakan ke tahap lanjut daripada penyidik, ujar Erwin. Ferry datang ke Polda Jawa Timur sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang.
Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry hadir dan sudah mempersiapkan mental dengan baik, kata Jeffrey. Sebelumnya, aktris sekaligus politikus Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas dugaan KDRT. Vena mengaku mengalami kekerasan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Minggu, 8/1. Laporan KDRT itu dilakukan ke Polres Kediri Kota. Namun kasus itu kini dialihkan ke Subdit Renakta Polda Jatim. Ferry sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia disangkakan pasal 44 dan 45 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Ferry Irawan sempat membacakan surat untuk Vena Melinda setelah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim selama 6 jam. Resmi ditahan dalam kasus KDRT, Ferry pun mengenakan baju tahanan warna biru. Berikut isi surat Ferry Irawan selengkapnya. Surat untuk istrinya itu ditulis Ferry hari ini. Sebelum membacakan suratnya, Ferry menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya juga kepada Vena Melinda. Dalam suratnya, Ferry menyatakan ikhlas menjalani konsekuensi hukum. Sementara itu penasihat hukum Ferry, Jeffrey Simatupang, menyatakan kliennya telah mempersiapkan mentalnya untuk hari ini. Berikut isi surat Ferry Irawan untuk Vena Melinda. Pada istriku tersayang, Mena. Abi tahu. Mena tahu bagaimana perjuangan kita. Abi mohon maaf atas segala kesalahan yang Abi perbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini. Insya Allah segala macam konsekuensinya insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalaninya. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayangnya Mena kembali. Saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan melihat kondisi ibu saya. Pada saat ini pembuluh matanya sudah pecah. Saya ingin memohon. Abi mohon lihatlah ibu saya. Berilah kesempatan saya berbakti. Jangan sampai saya menyesali untuk kedua kalinya ketika saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena yang terdalam. Mena orang baik. Apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti setelah ini surat ini Abi langsung bawa ke Pak Jeffrey supaya Mena bisa menerima. Ferry Irawan memenuhi panggilan pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin 16/1. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT kepada istrinya, Vena Melinda. Dalam kesempatan itu, Ferry membantah melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Ia mengatakan hanya ingin menenangkan sang istri yang histeris. Waktu itu, saya berniat menenangkan istri yang histeris. Istri saya berusaha menyakiti diri sendiri. Saya mengangkat dia ke kasur. Dia menempelkan mukanya ke saya, kata Ferry mengawali bantahannya. Senin 16/1. Kemudian muncul kata-kata yang sudah tak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri. Saya rebahkan dia. Pada saat itu saya dibilang mematahkan hidungnya, ujar Ferry. Tak banyak yang disampaikan Ferry Irawan ketika sampai di Mapolda Jawa Timur sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Ia tiba mengenakan kemeja putih, bermasker dan mengenakan topi. Ferry Irawan tiba di sana bersama kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang. Pengacara mengatakan siap memberikan keterangan hari ini. Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry hadir dan sudah mempersiapkan mental dengan baik, kata Jeffrey. Jeffrey mengatakan pihaknya membawa sejumlah bukti dalam penyidikan terkait segala tuduhan dari Vena Melinda. Hal itu akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kami akan meluruskan semua berita yang sudah menjadi liar selama ini.
Kita harus lihat kronologis secara utuh, jangan ada yang dipotong sama sekali, ucapnya. Sebelum mendampingi Ferry ke Mapolda Jawa Timur, Jeffrey Simatupang mengatakan kliennya berupaya damai dengan Vena Melinda. Kami juga fokus di upaya perdamaian. Ini kan masalah rumah tangga, masalah suami dan istri, alangkah baiknya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, kata Jeffrey Simatupang. Seperti diberitakan Detikcom, Senin 16/1. Kami mengedepankan bagaimana mendapat jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak, Jeffrey menegaskan. Sebelumnya, hidung Vena disebut mengalami pendarahan usai ditekan kepala Ferry. Hal itu terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Minggu, 8/1. Hal itu membuat Vena melaporkan Ferry ke Polres Kediri Kota atas dugaan KDRT. Namun, kasus itu dialihkan ke Subdit Renakta Polda Jatim karena domisili pasangan tersebut. Ferry Irawan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Dia disangkakan pasal 44 dan 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus dugaan KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda itu terkuak 9 bulan setelah Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 di White Sands Beach Retreat, Bali. Sebelum dilamar Ferry Irawan, Vena Melinda pernah menikah dengan aktor Ivan Fadila Sujoko pada 1995. Vena dikaruniai 2 putra, yaitu Verrell Bramasta dan Atala Naufal. Vena dan Ivan memutuskan bercerai pada 2013. Ferry Irawan juga tercatat pernah menikah 2 kali. Ia pertama kali menikah dengan Noviana Sintawati pada 2001 hingga 2009. Kemudian, menikah dengan Anggia Novita pada 2009 hingga 2021. Kalau komentar Mimin ya guys. Semoga Ferry Irawan cepat sadar dan menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan juga semoga selalu dapat perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan apapun masalah yang ada di dunia ini, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa Mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, netizen tercinta.